Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kita berada di sekitar pintu tol Bekasi Timur dari arah tadi Khairil Anwar ya. Dan Khairil Anwar sendiri seperti kita ketahui nantinya akan ada tol Becakayu nyampe di sana ya. Problem yang ada di sini adalah orangnya ngetem ya, bis-bis pada ngetem sehingga membuat jalan akses masuk ke tol itu menjadi penuh dan akhirnya tersendat ya. Ini mungkin karena tidak begitu banyak ya. Kalau banyak ini bisa menyebabkan kepadatan dan ekornya bisa sampai kemana-mana. Kita bayar tol terlebih dahulu. Ke depan nanti kita akan lihat tentang pilar-pilar kereta cepat Jakarta Bandung sudah sampai di mana launchernya, kemudian juga tentang kesiapan-kesiapan dari LRT Jabodebek yang ada di bagian kiri dan kanan jalan tol. Ya, tol Bekasi Timur sendiri merupakan lokasi paling akhir dari tol yang ada di Kota Bekasi ya. Kalau selanjutnya itu udah masuk kabupaten yaitu Tambun. Nah, seperti kita ketahui juga informasi yang beredar bahwasanya kecepatan di jalan tol sudah diatur dan sudah keluar secara resmi undang-undangnya, sehingga kita semua harap sekali dapat mematuhi ketentuan tersebut gitu. Oke, kita sudah masuk ke sini ya. Di bagian kiri ini adalah pilar-pilar kereta cepat di Kota Bandung, yang di bagian atasnya sudah terlihat ada pagar ya. Kemarin sempat dibuat pagar ya di pinggirnya untuk pagar pembatas nampaknya. Di atas sini kemacetan ke arah kiri itu ke arah Rawapanjang seperti itu ya. Bekasi sendiri memang cukup banyak dilewati oleh berbagai moda transportasi ya. Karena Bekasi merupakan kota kedua ya dengan penduduk terpadat di Indonesia. Setelah tadinya ada Surabaya, Jakarta, Surabaya, kemudian kota-kota besar lainnya Medan dan seterusnya. Sekarang Bekasi. Ini truknya, sabar dulu abang truk. Kadang-kadang truknya kalau mau motong nyalain lampu seng langsung belok kiri gitu. Oke, kondisi pilar-pilar di sini tentunya sudah selesai sambungan-sambungan dari beton-beton girdernya membentuk jembatan beton panjang, dan itu sudah sampai di sekitar Jati Bening sudah lewat, jadi akan mencapai rest area ya, SPBU yang ada di kilometer 6A. Dan itu setelah SPBU itu langsung masuk ke terowongan. Kita akan ambil yang kanan ya, karena di sini cukup pelan ternyata. Arah Jakarta sekarang cukup banyak kendaraan dan cukup padat, terutama untuk kendaraan-kendaraan besar logistik seperti ini, barang-barang, mungkin makanan dan lainnya. Ya, semoga roda perekonomian semakin meningkat beriringan dengan menurunnya pandemi, kasus pandemi, dan bisa diharapkan juga Indonesia ya lepas dari pandemi atau bisa jadi endemi dalam hal ini. Dan kita sehat selalu. Di bagian kanan kita ini adalah jembatan layang tol MBZ ya, ke arah kilometer 48 yang ada di belakang di sekitar kawasan industri KIIC ya, di Karawang ya. Pembatas jalan di sini ada garis warna kuning ya. Di bagian kanan itu merupakan jalan nasional ya. Dan jalan tol memang merupakan jalan nasional. Di sebelah kanan itu adalah stasiun LRT Bekasi Barat, yang nanti kita lihat si stasiun LRT-nya itu terintegrasi dengan mall, yaitu Revo Town ya. Kita akan lihat di sini. Nah, di sini lebih jelas ya. Sebelah kiri itu adalah Revo Town, kemudian di kanan stasiun LRT-nya, di atas ini adalah Skybridge-nya dan sudah dibuatkan atapnya juga, sehingga memudahkan para pengguna yang dari arah Pekayon, dari arah Rawapanjang atau dari arah Narogong seperti itu. Kawasan-kawasan yang tercover oleh stasiun LRT di bagian kirinya tadi ya. Itu
bisa masuk ke Revo Town dan juga bisa melakukan shopping terlebih dahulu, kemudian baru menyeberang ke LRT Jabodebek. Nah, di bagian kanannya tadi itu ada hunian vertikal ya, atau apartemen yang saat ini aksesnya sepertinya belum dibuka untuk umum, tapi nanti apabila dibuka, apabila si LRT stationnya sudah dibuka, tentunya ada akses ke sana karena di situ ada akses bridge atau anak tangga naik ke atas ya. Oke, ini semakin padat karena mendekati Cikunir, ya, simpang susun Cikunir. Kita nikmati perjalanannya. Nampaknya lebih kiri lebih lancar. Kadang-kadang memang begitu ya, di bagian kiri justru lebih lancar daripada bagian kanan, padahal bagian kanan adalah bagian mendahului. Biasanya ada rangkaian kereta atau LRT yang parkir di sekitar sini, transit ya. Kemungkinan rangkaian tersebut sedang diuji coba untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Dan sudah ada 2 trainset kemarin dari teman-teman Satker LRT Jabodebek yang masuk ke depo. Jadi secara jalur ke depo itu sudah dapat dilewati, hanya saja mungkin kesiapan di sisi depo ya, kita doakan semoga lancar ya. Dan ini nih, para pengguna kendaraan di sini pribadi, kalau misalnya nggak kemana-mana, nanti yang Bekasi dapat menggunakan si LRT Jabodebek ini untuk menuju ke pusat kota Jakarta seperti itu, karena Bekasi merupakan kawasan penyangga di mana sebagian besar penduduknya juga bekerja di kota Jakarta. Nah, harapan dari si LRT ini juga ada permintaan untuk diteruskan sampai ke arah Cikarang, karena pilihan moda transportasi dari Cikarang untuk ke arah Jakarta saat ini mungkin bawa kendaraan pribadi atau naik komuter lain ya, yang mungkin jamnya tidak sesering kereta KRL yang ada di Bekasi seperti itu, atau mereka ke Bekasi. Nah, dengan adanya LRT mungkin dapat membantu ya, mengurangi mungkin yang pindah dari moda transportasi KRL atau yang pindah dari moda transportasi penggunaan kendaraan pribadi seperti ini, mungkin akan mulai ya banyak, karena kecepatan dari sampainya di tempat tujuan. Nah, di bagian kanan nih ada yang stabling. Simpang Susun Cikunir sendiri ini padat karena memang pertemuan dari beberapa arus lalu lintas ya. Yang dari arah timur ya, kalau kita ini nanti yang timur memang padat ya, kemudian nanti ada ke kiri ke arah Kampung Rambutan seperti itu, nanti menuju Jagorawi. Lalu yang ke kanan ke arah utara menuju ke arah Tanjung Priok ya, seperti di video kita sebelumnya ada sejarah singkat tentang JOR, itu Jakarta Outer Ring Road, memang bagiannya ketemunya di Simpang Susun Cikunir. Bahkan sebelum Cikunir ya, yang cukup padat waktu itu adalah Cawang, karena kendaraan yang kiri nih yang panjang trailer itu ke arah Cawang untuk bisa menuju ke Tanjung Priok terlebih dahulu. Nah, sekarang ke Tanjung Priok cukup lewat si Simpang Susun Cikunir, lalu ke arah utara ya. Nantinya yang dari arah timur, yang dari arah Jawa Barat, dari arah Jawa Tengah, Jawa Barat yang tidak masuk dalam ini seperti Purwakarta, kawasan industri dan lain-lain, dengan adanya tol Cibitung ke arah Cilincing bisa juga melewati sana untuk sampai ke arah Tanjung Priok. Hanya saja sekarang tolnya baru sampai Telaga Asih yang beroperasional. Kemudian dari video-video sahabat kita ya, Mas Cah KB, Mas Ari, kemudian juga Mas NDR
dan beberapa video dari teman kita Kang Hasbi ya, itu jalan tolnya baru sampai di Tarumajaya. Kapankah diresmikan, kita belum mengetahuinya. Kita ambil bagian kanan. Ini adalah Simpang Susun Cikunir. Nah, di kanan sini nih ada stasiun LRT Cikunir 2 ya. Dan di kirinya ada hunian vertikal LRT City sih biasanya ya. Nah, apakah nanti akan ada Skybridge di sini? Kita juga belum tahu karena biasanya terintegrasi antara hunian dengan stasiun LRT-nya. Yang sudah-sudah ya. Soalnya kalau tidak, tentunya stasiun LRT di kanan dan menyeberang tol sampai ke hunian, kita kalau nyebrang ke arah Galaksi tentunya cukup jauh, atau ke arah Jati Bening tentunya lebih jauh juga. Yang ini satu lagi Cikunir 1 ya. Dan ada kereta LRT, rangkaian kereta LRT transit yang lagi stapling. Stasiun LRT yang ini berada di pinggir jalan Caman sini nih. Ke kiri arah Jati Bening, kemudian ke kanan itu ke arah Kalimalang, lalu ada Bintara Jaya. Tentunya itu akan mengakomodasi para pengguna LRT nantinya ke depan yang ada di sekitar kawasan ini. Dan aksesnya cukup lewat jalan utama, Jalan Raya Caman ya. Sedangkan yang LRT Cikunir 2 itu lewat ada pemukiman, komplek perumahan penduduk di sekitar Jaka Sempurna atau Galaksi di situ. Ambil kiri. Nah, kemarin kan si jembatan tol layangnya baru sampai di sini ya. Sekarang si launchernya atau mesin penyusunnya yang warna oranye di depan sana, yang bertugas menyusun setiap girder atau jembatan beton setiap tiang-tiang itu sudah melewati jembatan tol Jati Bening sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, mungkin sudah lebih dari 10 girder ya. Namanya girder ya. Jadi beton-beton yang disusun antar tiang itu namanya box girder. Dan panjangnya itu kurang lebih 30 meter ya. Ini dia. Tidak berapa lama lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, tidak berapa lama lagi ini akan sampai di rest area kilometer 6. Satu-satunya rest area yang dari arah Bekasi menuju ke arah Halim, dan menjadi tempat favorit. Memang cukup strategis karena tidak ada area lagi setelah mungkin kilometer 42 ya, yang ada rest area dari arah timur, dari arah Purwakarta gitu. Nah, apabila sudah sampai di sini si jembatan betonnya ya, maka bisa dibilang ini sudah hampir selesai yang bagian Jakarta, ke arah Jakarta, karena di bagian sini sudah masuk terowongan lalu muncul nanti di sekitar Halim. Di sini ada jembatan ya, jembatan yang dipergunakan untuk pengganti jembatan yang ini nih. Jadi dibuatkan satu jembatan tapal kudanya. Masih dalam progres, tapi berpacu dengan jembatan beton si launcher yang akan sampai di sekitar jembatan tersebut. Jadi jembatan itu harus selesai pada saat launcher sampai di sana memasang jembatan beton, dan jembatan yang tadi harus dibongkar. Di sisi outlet, ini outlet dari terowongan Jakarta ya, sisi terowongan 1 Halim. Udah banyak pekerjaannya. Nah, disinilah nanti apakah si girder beton juga dipasang di dalam tunnel? Kayaknya iya ya. Mungkin teman-teman dari sipil atau teman-teman yang paham boleh berbagi informasi ya. Kita sudah sampai di Pondok Gede Jatiwaringin. Ini adalah exit tol paling akhir ya.
dimana kita bisa melihat si kereta cepat Kota Bandung bagian kiri, sedangkan di bagian kanan dia akan pindah ya. Baik, terima kasih sahabat semua dukungannya, salam sehat, dan inilah Bekasi Today. Salam berkarya.